Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah metode penelitian yang berjudul pembuatan standar operating procedure atau SOP support ticketing system berdasarkan kerangka kerja ITL dengan menggunakan metode analisis gap layanan. Baik. Pertama, perkenalkan, kami dari kelompok 7, yang dimana kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu ada Angga dengan NIM 13180845, lalu ada Muhammad Syekh Nalajala dengan NIM 13180876, dan terakhir ada Cendana untuk 11 dengan NIM 13180273. Oke, pada presentasi kali ini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama tentang SOP, kedua tentang support ticketing system, ketiga tentang ITL V3, dan keempat analisis gap. Oke, kita akan membahas poin pertama yaitu standar operating procedure atau SOP. SOP merupakan serangkaian panduan yang terdokumentasi secara jelas, lengkap, dan rinci mengenai proses, tugas, dan peran setiap individu atau kelompok yang dilakukan sehari-hari di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dan pada poin standar operating procedure ini ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu pertama service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Pertama akan kami bahas tentang service design. Service design adalah tahapan di mana manajemen atau layanan teknologi informasi mulai memastikan rencana-rencana yang akan disediakan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna atau user dan mendetailkannya menjadi arsitektur sistem atau layanan, proses-proses, laporan, dan dokumentasi. Next, poin berikutnya akan kami bahas tentang service transition. Service transition adalah tahapan untuk merealisasikan atau mengimplementasikan hasil tahapan service design menjadi layanan baru atau memodifikasi layanan sebelumnya. Tujuan service transition ialah memastikan layanan baru atau termodifikasi benar-benar memenuhi harapan bisnis seperti telah terdokumentasi dalam service design sebelumnya. And next, kita akan bahas service operation. Service operation ialah tahapan operasional layanan teknologi informasi sehari-hari, termasuk melakukan aktivitas dukungan terhadap layanan teknologi informasi untuk memastikan value layanan benar-benar dirasakan dan sesuai dengan harapan serta kebutuhan pengguna yang dilakukan secara berkala. Service operation itu sendiri bertujuan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan layanan teknologi informasi kepada pengguna atau user dan serta mengelola layanan memenuhi tingkat layanan yang telah disepakati. Dan service operation juga bertujuan untuk mengelola teknologi yang digunakan untuk menghasilkan dan mendukung layanan teknologi informasi, seperti bagaimana memahami dan mengelola komponen-komponen teknologi seperti server, mainframe, jaringan komputer, komunikasi, basis data, media penyimpanan, sistem desktop, dan aplikasi software atau aplikasi-aplikasi lain yang berada di perusahaan tersebut. Dan terakhir, continual service improvement. Continual service improvement atau CSI ialah proses yang berulang untuk meningkatkan sistem manajemen dan mencapai perbaikan di lingkungan kinerja secara keseluruhan dan konsisten dengan menerapkan kebijakan lingkungan di organisasi atau perusahaan tersebut. Tujuan dari CSI atau Continual Service yang pertama, review, menganalisis, memprioritaskan, dan membuat rekomendasi mengenai peluang perbaikan diri setiap tahap siklusnya. Kedua,
mereview dan menganalisa pencapaian tingkat pelayanan. Ketiga, mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan spesifik untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses yang memungkinkan. Keempat, meningkatkan efektivitas biaya dalam memberikan layanan teknologi informasi tanpa mengorbankan kepuasan dari user atau pengguna. Kelima, memastikan metode manajemen yang berlaku untuk mendukung kegiatan perbaikan terus-menerus. Keenam, memastikan setiap proses memiliki tujuan yang jelas dan pengukuran yang mengarah pada perbaikan yang ditindaklanjuti. Dan terakhir, ketujuh, memahami apa yang diukur, mengapa diukur, dan apa hasil yang diharapkan. Oke, next. Baik, pada poin kedua ini kami akan menggunakan aplikasi yang dipakai di tempat kami, yaitu Hestar Support Ticketing System atau Hestia, yang dimana Hestia ini merupakan layanan support ticketing system berupa penanganan masalah hardware yang mencakup PC, notebook, printer, dan lain-lain, dan juga penanganan masalah software, penanganan masalah jaringan, dan penanganan masalah beberapa apps yang dipakai di Hestar. Next. Baik, kita akan membahas poin ketiga, yaitu ITL atau Information Technology Infrastructure Library, yang dimana ITL ini merupakan kerangka kerja yang menggambarkan best practice dalam penerapan manajemen layanan teknologi informasi. ITL itu sendiri menyediakan serangkaian model, proses dan fungsi yang dapat digunakan sebagai panduan dalam usaha penyelarasan proses teknologi informasi dan proses bisnis, terutama yang berkaitan dengan manajemen layanan teknologi informasi. Dalam siklus ITL, terdapat 5 proses utama yang merupakan sebagai suatu serangkaian kegiatan terkoordinasi, penerapan sumber daya, dan kemampuan untuk menghasilkan suatu nilai untuk pengguna atau user. Terdapat 5 tahapan proses ITL, yakni service strategy, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement yang sudah kita bahas sebelumnya. Dalam penerapannya, untuk support ticketing system menurut ITL adalah support ticketing system ialah titik utama atau single point of contact di mana staf internal perusahaan akan pertama kali menghubungi unit fungsional ini saat mempunyai pertanyaan atau masalah yang berhubungan dengan teknologi informasi. Permintaan yang dilakukan oleh user melalui Hestia yang biasanya berupa akses informasi, penanganan masalah, atau knowledge sharing. Hestia merupakan jantung pada tahapan service operation dan memiliki peran khusus di dalam tahapan ini. Tujuan dari service operation itu sendiri ialah untuk menyampaikan tingkatan layanan yang telah disetujui sebelumnya kepada user atau pengguna, dan untuk mengelola aplikasi teknologi dan infrastruktur yang mendukung penyampaian layanan. Beberapa tanggung jawab dari Hestia menurut ITL mencakup proses-proses pada tahapan service operation, ialah event management, incident management, problem management, request fulfillment, dan access management. Selain itu juga mencakup beberapa proses pada tahapan service transition, yakni mencakup proses asset dan configuration management dan knowledge management. Baik, next. Baik, kita masuk pada poin terakhir, yaitu analisis gap. Secara harfiah, kata gap berarti mengidentifikasikan adanya suatu perbedaan atau jenjang antara satu hal dengan hal lainnya. Pada poin terakhir ini, kami akan membahas beberapa poin dari analisis gap yang kami temukan. Kurang lebih ada 4, yaitu pertama ada incident management atau case management, penggunaan layanan teknologi informasi atau request fulfillment, problem management atau manajemen masalah, dan terakhir asset management atau manajemen aset. Kita bahas poin yang pertama, yaitu incident management atau case management. Ialah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu insiden atau trouble. Proses manajemen dilakukan berdasarkan input dari user atau pengguna melalui
support ticketing system atau HESTIA, laporan teknisi, dan juga deteksi otomatis dari sebuah tool yang ada di HESTIA. Oke, kita masuk ke poin 2, yaitu request fulfillment atau pemenuhan layanan teknologi informasi. Request fulfillment merupakan sebuah proses pemenuhan permintaan user atau pengguna pada layanan teknologi informasi. Oke, next, problem management atau manajemen masalah ialah merupakan sebuah proses mengelola akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya insiden layanan teknologi informasi agar insiden yang sama tidak terulang kembali. Oke, aset manajemen atau manajemen aset ialah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempertahankan, membaharukan, dan mengoperasikan aset secara hemat melalui akuisisi, penciptaan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Terakhir, kami akan membahas hasil dari temuan-temuan kami pada sistem support ticketing system yang kami miliki. Yang pertama, incident management. Kami mendapati kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, SOP yang ada saat ini hanya sekedar bagan saja, tidak mencakup penjelasan setiap proses yang ada di bagan. Dan usulan kami yaitu pembuatan ulang SOP incident management berdasarkan panduan ITL. Dan kekurangan berikutnya ialah pendefinisian status yang masih kurang baik dikarenakan terdapat sebuah status yang menandakan lebih dari satu kondisi. Usulan kami ialah pendefinisian kembali mengenai status insiden berdasarkan panduan ITL. Kekurangan berikutnya ialah tidak adanya aktivitas pendefinisian prioritas berdasarkan dampak dan urgensitas insiden. Dan usulan kami ialah pendefinisian ulang priority level berdasarkan dampak dan urgensitas. Kekurangan berikutnya ialah tidak adanya aktivitas penyimpanan solusi ke dalam media storage atau sebagai knowledge base yang bisa digunakan sebagai bank solusi dari insiden-insiden yang pernah terjadi. Dan solusi kami ialah menambahkan aktivitas knowledge base ke dalam SOP dan membuat usulan desain knowledge base. Oke, next pada poin berikutnya yaitu request fulfillment. Kami mendapati kekurangan yaitu belum adanya SOP khusus yang mendefinisikan uraian kegiatan dalam memenuhi permintaan layanan teknologi informasi. Dan usulan kami ialah pembuatan SOP request fulfillment berdasarkan panduan ITL. Dan next poin berikutnya yaitu problem management. Kami mendapati kekurangan yaitu belum adanya SOP khusus yang mendefinisikan uraian kegiatan terkait problem management. Usulan kami ialah membuat prosedur manajemen problem berdasarkan panduan ITL di mana aktivitas yang ada dalam problem manajemen akan dijadikan satu dengan prosedur dari insiden manajemen karena kan adanya aktivitas terkorelasi. Berikutnya yaitu aset manajemen. Kami mendapati kekurangan yaitu belum adanya SOP khusus atau kegiatan yang mendefinisikan uraian terkait pengelolaan aset perusahaan. Dan usulan kami ialah membuat kegiatan mendokumentasikan aset atau assetting dalam prosedur incident management. Oke, terima kasih. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dari kami kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.